Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 23, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trunojoyo Madura akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang berbicara secara efektif. Berikut nama-nama kelompok kami. 1. Sylvia Pungki Setiawan. 2. Putri Wahda Makfiroh. 3. Dewi Murtasima. 4. Nurdini Faradisa. 5. Marcella Tria Amanda. 6. Zurina Indrasari. 7. Ahmad Noval Mufai. Berbicara dengan efektif merupakan cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain, memperlihatkan bagaimana pribadi kita sebenarnya. 8 langkah berbicara secara efektif. Yang pertama, rangkaian kata-kata dengan baik. Yang kedua, sesuaikan volume suara saat berbicara. Yang ketiga, perhatikan nada suara. Yang keempat, sesuaikan kecepatan dan gaya bicara. Yang kelima, perhatikan siapa yang Anda ajak bicara. Yang keenam, gerakan tangan dan tubuh yang tepat akan membantu penyampaian maksud Anda. Yang ketujuh, sikap duduk berdiri, pandangan mata tidak boleh dilupakan. Dan yang terakhir, bila Anda tidak sedang berbicara di depan umum, lakukan pembicaraan dua arah. Selanjutnya, berbicara secara umum. Yang pertama, kuasai topik dengan baik. Yang kedua, pastikan Anda tahu siapa pendengar yang datang. Yang ketiga, harap diingat sikap, mimik, dan gerakan saat berbicara. Yang keempat, lakukan persiapan mental dan latihan. Dan yang terakhir, perhatikan penampilan fisik Anda. Berbicara dalam kelompok. Terdapat 6 triks yang dapat kita lakukan. Yang pertama, 8 langkah bicara efektif masih tetap menjadi kuncinya. Ini sudah dijelaskan pada slide sebelumnya. Yang kedua, dengarkan dulu pembicaraan orang lain dengan seksama agar Anda tahu duduk persoalannya. Yang ketiga, jadilah pendengar yang baik kecuali jika diminta mengeluarkan pendapat. Yang keempat, bila ingin berpendapat, lakukanlah dengan sopan di saat yang tepat. Yang kelima, tidak usah mencari masalah di luar agenda yang telah ditentukan. Yang keenam, jangan memotong pembicaraan dan terjebak dalam gurauan yang tidak pada tempatnya. Nah, untuk slide selanjutnya yaitu berkata tidak. Terkadang kita menerima suatu pekerjaan dengan berat hati atau berbicara berputar-putar untuk menolaknya. Hati Anda galau dan mulut terasa terkunci. Tips berkata tidak. Tolaklah dengan senyum manis dan tutur kata yang menyenangkan. Kalau tidak bisa secara langsung, tolak dengan cara menghindar. Mengkritik dan dikritik. Apapun bentuknya, kritik harus bertujuan untuk memperbaiki kualitas seseorang. Kritik yang bersifat objektif, membangun dan mungkin memberi usulan solusi dari suatu masalah. Di sini juga terdapat teknik mengkritik. Yang pertama, perhatikan siapa yang Anda kritik. Yang kedua, jangan juga ucapkan dengan nada tinggi. Yang ketiga, jangan ucapkan kritik di hadapan orang banyak. Yang keempat, perhatikan situasi. Dan yang terakhir, ketahuilah keseluruhan duduk persoalan dengan baik. Untuk poin selanjutnya, di sini juga terdapat tips berguna saat mengkritik ataupun menerima kritik. Yang pertama, saat mengkritik, tidak semua orang mampu menangkap beberapa kritik sekaligus dengan cepat. Nah, jika kalian akan mengkritik seseorang, jangan lakukan kritik dengan tergesa-gesa. Yang kedua, bila mengkritik sesuatu, sebutkan terlebih dahulu sisi positifnya, baru sisi negatifnya. Untuk poin yang menerima kritik, yang pertama, coba endapkan dulu perasaan yang makin membara untuk beberapa saat. Jadi,
Jika kalian mendapat masalah, coba endapkan dulu, tenangkan dulu hati kalian, baru menerima kritik seseorang. Yang kedua, bila Anda tidak setuju kepada argumen pertama, berikan argumentasi dengan mengajukan logika dan kenyataannya. Dan yang terakhir, jangan kalian langsung a priori dan menyangkal kritik yang dilontarkan orang lain terhadap kalian.